Y1 dan tingkat pendapatan Y1 menjadi Y2. Ini adalah kesimpulan kita. Jika pemerintah menaikkan Q, maka IS akan bergeser ke kanan. R-nya akan naik dari R1 ke R2 dan Y-nya juga akan naik dari Y1 ke Y2. Oke. Yang menjadi pertanyaan adalah saat kita membahas keseimbangan di pasar barang dan jasa tadi, saat pemerintah menaikkan G maka Y akan berubah menjadi multiplier tertentu gitu ya. Tetapi sebenarnya saat kita juga memasukkan unsur keseimbangan di pasar uang, nilainya perubahan Y-nya tidak sebesar multiplier itu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tadi, saat ada kenaikan G delta G, maka kurva IS akan bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan sebesar multiplier, sebesar 1 dibagi 1 min MPC dikalikan dengan delta G. Oke, nah di sini output atau pendapatannya akan naik gitu ya. Nah, namun kenaikan Y ini juga akan di pasar keuangan dari permintaan dan penawaran uang gitu ya. Kenaikan Y menyebabkan kenaikan permintaan uang. Kenaikan permintaan uang menyebabkan tingkat bunga akan menjadi naik. Nah, tingkat bunga naik berarti akan mengurangi investasi. Sehingga kenaikan Y-nya, Y2 min Y1-nya itu tidak sebesar 1 dibagi 1 min MPC dikalikan dengan delta G, tetapi dengan nilai yang sedikit lebih kecil. Kita beralih ke kebijakan fiskal yang kedua, saat pajak turun ya. Jadi delta T-nya negatif karena pajaknya turun. Oke, di keseimbangan awal perpotongan antara IS1 dan LM itu tingkat bunga keseimbangannya R1, outputnya ada di Y1. Oke, dan kita sudah belajar saat pajak turun maka kurva IS akan bergeser ke kanan yang menyebabkan terjadi keseimbangan baru, R-nya menjadi R2, Y-nya menjadi Y2 gitu ya. Jadi ini adalah kesimpulan kita, IS ke kanan, R-nya naik dan Y-nya juga naik. Oke, namun di sini sama seperti saat kita tadi menganalisis perubahan G, perubahan Y-nya itu tidak sebesar multiplier, tetapi lebih sedikit. Penjelasannya seperti ini. Oke, yang pertama. Jadi misalnya, oke lah, saat teksnya turun, maka konsumen akan untung gitu ya. Karena dia akan memperoleh disposable income yang lebih tinggi. Sehingga konsumsinya akan naik gitu ya. Konsumsinya akan naik. Maka kurva IS-nya akan bergeser ke kanan dengan multiplier sebesar minus MPC dibagi dengan 1 min MPC dikalikan dengan delta T. Karena delta T-nya negatif, maka nilai ini menjadi positif gitu ya. Jadi Y-nya akan bertambah, IS akan bertambah, bergeser ke kanan. Oke. Namun karena kenaikan Y tadi ini akan menyebabkan di pasar keuangan ini akan menyebabkan permintaan uang menjadi naik. Saat permintaan uang menjadi naik, maka keseimbangan R-nya kita tadi sudah membahas gitu ya, penawaran uang sumbunya vertikal, permintaan uang berslop negatif. Saat permintaan uang ini naik, maka tingkat bunga juga akan ikut naik. Kenaikan R di sisi investasi berarti akan mengurangi investasi, sehingga akan mengurangi Y. Secara total, kenaikan Y-nya, Y2 min Y1 itu tidak sebesar multiplier, tidak sebesar pergeseran IS di angka 1 tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas kebijakan moneter, misalnya M-nya naik, uang yang beredar ditambah oleh bank sentral. Oke, sebelum adanya kebijakan ini, keseimbangan terjadi di perpotongan IS dan LM1, di mana tingkat bunganya R1 dan outputnya di Y1.
Kemudian karena jumlah uang yang beredar naik, maka delta M lebih besar daripada 0. Ini akan menggeser kurva LM ke kanan. Oke, menjadi LM2. Dan kita akan mempunyai keseimbangan baru, menyebabkan turunnya tingkat bunga dari R1 menjadi R2, dan outputnya akan naik dari Y1 ke Y2. Kenapa? Karena dengan turunnya tingkat bunga, investasinya akan naik gitu ya, sehingga outputnya atau pendapatannya juga akan naik. Oke, itu adalah dampak dari bertambahnya jumlah uang yang beredar. Oke, sekarang kita akan membahas respons antar kebijakan. Jadi misalnya ada kebijakan fiskal tertentu, misalnya adalah kenaikan pajak gitu ya. Mungkin Bank Sentral akan merespons dengan berbagai alternatif kebijakan gitu ya. Jadi misalnya Bank Sentral tidak melakukan kebijakan, jadi money supply-nya konstan. Atau Bank Sentral akan melakukan kebijakan tertentu sehingga tingkat bunganya konstan. Atau Bank Sentral akan melakukan kebijakan tertentu sehingga output atau pendapatannya konstan. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah respons kebijakan moneter atas kebijakan fiskal tertentu. Gitu ya. Bagaimana Bank Sentral meresponnya? Dengan cara menggeser kurva LM-nya sehingga memenuhi alternatif kebijakan tadi. Oke, kita bahas satu persatu respons kebijakan moneter tadi atas kebijakan fiskal. Misalnya tadi kebijakan fiskalnya adalah menurunkan pajak. Oke. Yang pertama adalah M-nya dibuat konstan. Berarti Bank Sentral tidak melakukan kebijakan tertentu gitu ya. Jadi di keseimbangan awal perpotongan IS1 dan LM1 ada di R1 dan Y1 ya. Karena pemerintah menurunkan pajak, kebijakan fiskalnya seperti itu, maka IS akan bergeser ke kiri. IS1 menjadi IS2. Akibatnya apa? Akibatnya adalah R-nya naik dari R1 ke R2 dan Y-nya juga naik dari Y1 ke Y2. Jadi delta Y-nya berubah Y2 min Y1 dan delta R-nya R2 min R1. Itu adalah respon yang pertama. Bank Sentral tidak melakukan kebijakan apapun gitu ya. Jadi M-nya konstan. Yang kedua, misalnya Bank Sentral akan merespons sedemikian rupa sehingga R-nya konstan, tingkat bunganya konstan. Oke, ini adalah dampak dari adanya kebijakan fiskal tadi gitu ya. Oke, R1-nya berubah menjadi R2, Y1-nya berubah menjadi Y2. Oke, kemudian Bank Sentral harus melakukan kebijakan tertentu sehingga R-nya itu tetap dipertahankan di R1. Bagaimana kebijakannya? Ya, dengan menggeser LM. Kemana digesernya? Ke kanan. Biar berpotongan ke IS2 sedemikian rupa sehingga R-nya menjadi R1. Jadi digeser seperti ini. Oke, menjadi LM2. Perpotongannya R-nya kembali ke R1. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan M, menaikkan jumlah uang yang beredar. Oke, kita sudah membahasnya tadi. Sehingga level Y-nya menjadi Y3. Maka di sini delta Y-nya menjadi Y3 min Y1 dan delta R-nya 0. Ya. Dari kebijakan fiskal yang direspons dengan kebijakan moneter tadi. Oke, misalnya sekarang Bank Sentral merespons kebijakannya sedemikian rupa sehingga Y-nya sekarang yang konstan. Oke, ini adalah keadaan keseimbangan setelah adanya kebijakan fiskal. R1-nya berubah dari R1 ke R2, Y1-nya berubah dari Y1 ke Y2. Kebijakan moneternya adalah sedemikian rupa sehingga Y-nya harus kembali ke Y1. Maka LM-nya harus digeser ke kiri, ke atas, menjadi LM2 ini. Dengan cara apa? M-nya diturunkan, gitu ya. Nah, saat LM-nya menjadi LM2, maka R-nya sekarang menjadi R3, tapi Y-nya kembali ke Y1, perpotongan antara LM2 dengan IS2. Oke,
Jadi delta Y-nya 0, sedangkan delta R-nya R3 dikurangi dengan R1. Oke, sekarang kita membahas shock terhadap kurva IS dan L. Jadi LM. Shock ini berarti shock terhadap IS ini berarti adanya perubahan eksogen dalam permintaan barang dan jasa. Misalnya apa? Shock terhadap IS, misalnya ada stock market boom atau crash gitu ya. Dia akan mengubah C. Kemudian ada perubahan ekspektasi ekonomi, ini bisa mengubah C, bisa mengubah I gitu ya. Nah, saat C atau I berubah, maka plan expenditure-nya berubah dan IS juga akan berubah gitu ya. Kemudian shock terhadap LM berarti perubahan eksogen dalam permintaan uang. Misalnya apa? Misalnya adalah pembatasan kartu kredit, kemudian banyaknya ATM dan e-banking. Ini akan memengaruhi atau mengubah money demand. Pembatasan kartu kredit berarti menaikkan money demand, banyaknya ATM atau e-banking berarti akan menurunkan money demand. Oke, saat money demand-nya berubah, LM-nya akan berubah ya. Itu adalah contoh shock dalam IS dan LM.